Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum? Lailatukum sa'idah. Taib, insyaallah fi hadhihi lailah sanata'allamu nahnu hawla ulama ilmu falak bi Indonesia wa kutubuhum wa kutubihim. Taib, silahkan dibuka halaman. Oke, terkait tentang temanya tadi itu apa? Ulama falak dan mahakaryanya dan karya-karyanya. Yang pertama, siapa itu ulama falak ya? Tersusun dari dua kata, ulama dan falak. Oke. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, bahwa ulama itu mempunyai dua syarat. Yang pertama, dia harus berilmu, dan yang kedua, mempunyai rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Jadi kalau orang berilmu tapi dia tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, itu bukan disebut sebagai ulama. Jadi kata Syekh Kashful Anwar, meskipun orang itu mempunyai kitab setinggi langit, banyak kitabnya, tapi dia tidak mempunyai rasa takut kepada Allah, dia tidak bisa disebut sebagai ulama. Dari mana dalilnya? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Nah, kemudian di juz 30 itu disebutkan ulaika khairul bariyah dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi yang mempunyai rasa takut kepada Allah, dan yang penting itu dia berilmu kemudian mempunyai rasa takut, itu disebut ulama. Kemudian digandengkan dengan kata falak. Falak itu berarti orbit. Orbit itu lingkaran ya, orbit. Ini orbit bulan, orbit matahari ya, garis edarnya. Sehingga yang dimaksud dengan ulama falak adalah ulama yang faham ilmu falak atau ilmu tentang peredaran benda-benda langit, seperti itu. Selanjutnya, nah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Hadis di atas menunjukkan bahwa orang alim itu tidak hanya mewarisi dari satu nabi, tapi bisa juga mewarisi dari banyak nabi. Warisan yang diberikan apa? Yang didapatkan adalah ilmu. Para nabi itu tidak meninggalkan harta, tidak mewariskan kekayaan dan lain sebagainya. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ada ulama yang pintar masalah ta'wil mimpi. Siapa itu? Nabi Yusuf. Ada ulama yang kaya raya, berarti dia mewarisi Nabi Sulaiman. Nah, macam-macam. Lalu ketika ada yang mempunyai adab yang baik, ia mewarisi warisan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan apa yang terpenting? Adab. Kemudian ada ulama yang mengerti ta'wil mimpi, itulah Ibnu Sirin. Ada ulama yang kaya raya, Nabi Sulaiman. Ada ulama yang paham ilmu falak, berarti mewarisi keilmuan Nabi Idris alaihi salam. Karena Nabi Idris ini disebut-sebut sering sebagai beliau itu adalah orang yang pertama kali menemukan ilmu falak. Itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Oke, lanjut. Oke, nama lain dari ilmu falak, ilmu hisab. Hisab itu asal katanya apa? Menghitung ya, menghitung. Kenapa disebut dengan ilmu hisab? Karena aktivitasnya adalah menghisab, kalkulasi. Kemudian ilmu ras, ilmu arsad atau ilmu ras, ra, sod, dal. Ma mana rasada yarsudu? Artinya mengamati ya, cabangnya itu ada 3. Nah, ilmu mikot, ilmu tentang waktu. Ya, waktu puasa, waktu salat dan seterusnya. Ilmu handasah, handasah itu artinya apa? Jadi ada jurusan handasah, teknik ya. Muhandis, mana muhandis? Insinyur. Nah, insinyur. Nah,
Disebut juga dengan ilmu hay'ah. Hay'ah itu kedudukan, karena pengen mengetahui kedudukan benda-benda langit seperti itu. Cabangnya ada 15. Jadi ada banyak cabangnya seperti itu. Jadi kalau dalam kitab Miftahus Sa'adah wa Misbahus Siyadah kalau tidak salah, itu disebutkan ada sekitar 30-an cabang ilmu falak. Jadi sangat luas. Termasuk ilmu meteorologi, klimatologi, geofisika itu masuk dalam cabang ilmu falak. Jadi ilmu falak dahulu itu kajiannya sangat luas. Ya, termasuk BMKG besok itu hujan atau tidak, ya, daerah mana saja yang kena hujan itu dahulu masuk dalam lingkup ilmu falak. Tapi sekarang ilmu falak itu mengerucut lebih kecil, jadi orang memahaminya cuma waktu sholat, apalagi arah kiblat, awal bulan, gerhana. Nah sebenarnya kajiannya itu luas. Oke, lanjut. Sejarah awal ilmu falak kayaknya sudah ya, sudah belum pernah. Oke, jadi penemunya itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Disebutkan dalam kitab Khulasatul Wafiyah. Kemudian di karyanya Syekh Yasin Al-Padani, kemudian ada juga dari Shorter Encyclopedia of Islam. Jadi ada ilmuwan barat juga meneliti penemunya itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Ada juga yang mengatakan tidak diketahui siapa penemunya. Nah, kecuali satu kitab yang saya temukan itu yang menyebutkan penemu falak itu bukan Nabi Idris, tapi lebih dahulu lagi daripada Nabi Idris. Siapa? Dalam kitab Saba'iqud Dhahab fi Ma'rifati Qabailil Arab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Baghdadi As-Suwaidi. Suwaidi itu dari mana? Dari Yaman, ya, dari Yaman. Nah, menegaskan bahwa penemu falak adalah Unush bin Syid bin Adam. Jadi bukunya ada di perpustakaan. Itu ilmu tentang nasab. Jadi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, rinciannya, cabang-cabangnya itu ada di kitab tersebut. Nah, menurutnya Unush adalah orang yang pertama mengenal tulisan dan orang yang pertama mengenal ilmu hisab, baik hisab bulan maupun tahun. Ia seorang nabi yang tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Adapun Nabi Idris disebutnya sebagai orang yang pertama kali mempopulerkan ilmu hikmah, ilmu nujum, ilmu berhitung matematika. Nah, jadi Nabi Idris penemu suatu ilmu. Nabi Unush ini juga sama. Oke, selanjutnya bisa dilanjut apa nih? Nah, Nabi Idris dalam Taurat disebut dengan Hanoch, dalam Injil disebut dengan Enoch, di Al-Quran Idris. Dalam mitologi Yunani disebut dengan Hermes, di Romawi Merkuri, di Mesir Dewa Tut, ya. Nah, Hermes, Merkuri dan Dewa Tut itu semuanya adalah dewa-dewa, ya, menurut mereka. Jadi Hermes itu kalau kita ketik di Google itu ada simbol kakinya itu seperti kaki, ada logo Kimia Farma kalau tidak salah. Logo-logo apotek, ada ularnya, terus ada apa lagi tuh? Ada gelas. Nah, seperti itu tuh. Jadi dia membawa gelas kalau tidak salah, kemudian ada ular juga kalau tidak salah. Itu dalam patungnya, ya, patung Enoch atau patung Hermes kayak gitu. Lanjut. Oke, Nabi Adam punya anak, Nabi Syed. Nabi Syed punya anak. Nah, Nabi Adam nabi, Nabi Syed juga nabi, Nabi Unush juga nabi. Nabi Syed itu disebutkan tidak di dalam Al-Quran? Tidak, ya. Yang disebutkan Adam, Idris. Nah, Syed tidak disebutkan. Jadi jumlah nabi itu ada berapa kemarin? 124.000. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Ya, 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jumlah rasul kemarin berapa? 313. Nabinya ada 124.000. Jadi kalau kita baca literatur, orang Cina itu punya nabi. Nabinya siapa? Konfusius. Nah, itu nabinya. Seperti itu. Jadi ada sejarah agama-agama dan sejarah nabi seperti itu. Adam nabi, Nabi Syed nabi, Unus juga nabi. Kemudian ada Qainan, Mahlail, Yaret, ya, Yaret itu salah tuh namanya.
Mungkin karena sudah diubah diubah. Betul ya, Yarid ya. Yarid betul. Ahnuh itu di dalam Taurat, Idris di dalam Injil. Kemudian Mataslah. Jadi yang disebutkan dalam banyak kitab penemu ilmu falak itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris itu generasi keberapa? Adam generasi berapa Pak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ketujuh. Nah, yang banyak ditulis di kitab-kitab itu adalah Nabi Idris. Tapi sebenarnya yang lebih dulu lagi dalam kitab Sabiqud Dahab itu adalah Nabi Unush. Nabi Unush itu cucunya Nabi Adam. Cucunya Nabi Adam. Nabi Unush dalam riwayat yang lain, di kitab yang lain, itu dia diajarkan sama ayahnya. Siapa ayahnya? Nabi Syed. Berarti Nabi Syed juga paham ilmu falak. Nah, Nabi Syed menurut referensi yang lain itu diajarkan oleh Nabi Adam. Jadi penemu ilmu falak pertama kali siapa? Nabi Adam. Nah, itu waqila Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi yang kuat itu adalah Nabi Idris, yang masyhur adalah Nabi Idris. Tapi kemudian yang kuat, yang membuat argumen itu adalah Nabi Unus. Waqila, yang namanya kila, artinya kan kekuatannya tidak kuat. Waqila huwa Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam? Karena di Al-Quran itu ada ayat Al-Quran, wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu segala nama, termasuk nama bintang, matahari, bulan dan lain sebagainya. Ini hujan atau enggak? Hah? Enggak ya? Oke. Selanjutnya, ilmu falak dan para nabi. Jadi kalau kita telusuri lebih dalam, ternyata ilmu falak itu telah dimainkan perannya oleh para nabi. Dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh, pernah dengar judulnya? Gak pernah ya? Apalagi megang bukunya. Nah, jadi di perpustakaan itu ada judul kitab-kitab. Jadi tarikh yang masyhur itu adalah, diantaranya adalah Tarikh Ibnu Hisham. Ya, kemudian adalah Al-Kamil Fit Tarikh. Disebutkan bahwa Nabi Adam merupakan pelopor ilmu falak. Nah, karena firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Al-Kamil Fit Tarikh itu kamil mana kamil? Sempurna. Tarikh, sejarah yang lengkap. Itu sejarahnya itu biasanya kalau kita membaca sirah nabawiyah itu sejak zaman kenabian atau sebelumnya sedikit. Tapi kalau Al-Kamil Fit Tarikh itu menceritakan sejak terjadinya awal alam semesta, ya. Lebih duluan malam atau siang, bumi, langit. Nah, itu dari awal penciptaan itu dikisahkan dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh. Nabi Adam itu mengajarkan nama-nama waktu siang dan malam. Namun konsep siang malam ketika itu bukanlah sama rata 24 jam. Hanya saja 20 waktu yang berbeda-beda awal dan akhirnya. Allah juga menurunkan peralatan handasah kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi seperti halnya api diturunkan ke siapa? Pertama kali diturunkan ke bumi pada zaman Nabi Adam. Jadi waktu Nabi Adam di bumi itu belum ada api. Akhirnya waktu itu minta kepada malaikat. Nah, malaikat kemudian minta ke Allah, kata Allah, ambil api neraka gitu. Nah, api neraka itu lalu mau diambil si malaikat Jibril. Malaikat Jibril sowan ke malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, ya. Wahai Malik, aku minta api dari neraka sebesar biji kurma. Kemudian kata malaikat Malik, kalau semisal satu biji kurma api neraka, ya sebesar biji kurma api neraka itu dibawa ke bumi, niscaya bumi itu akan hangus dan langit tidak akan lagi turun hujan. Langit dan bumi akan hancur seperti itu. Kalau begitu, seperti apa yang diambil itu? Setengahnya saja. Jadi kata malaikat Malik, kalau setengah api neraka, niscaya hujan itu tidak akan lagi turun dan bumi akan terasa kering. Kemudian akhirnya
seberapa besar ya, seberapa besar. Lalu dikasih itu sebesar zarah. Sebesar zarah. Apa makna zarah? Atom. Ya, atom ya. Bagian yang tidak bisa lagi dibagi. Nah, sebesar itu. Jadi ibarat ada debu berterbangan, nah sebesar itu. Jadi kata malaikat, kalau ini ya sebesar debu itu ditaruh ke bumi, maka lautan akan kering. Itu baru debunya. Nah, akhirnya kalau begitu tidak usah api nerakanya. Biar yang apa namanya, yang tadi itu sebesar atom tadi itu dicuci dengan 70 lautan. Dicuci dengan 70 lautan, kemudian apinya sudah nggak ada. Tertinggal apa? Asapnya. Jadi yang diturunkan ke bumi untuk Nabi Adam itu bukan api neraka, tapi asapnya api neraka. Nah, jadi asapnya api neraka itu mulai zaman Nabi Adam sampai nanti menjelang hari kiamat, maka api itulah yang berlaku. Semisal ada kebakaran Pasar Johar, itu bukan api neraka, itu bagian dari asapnya api neraka. Mulai zaman Nabi Adam sampai nanti sebesar apapun kebakaran di muka bumi, itu baru asapnya, belum apinya. Jadi sebesar baru itu kan yang apa tuh, yang berterbangan kecil banget. Nah, itu apinya sudah nggak ada, asapnya aja, itu bisa seperti itu rasanya. Nah, ini ada riwayatnya, bukan ngada-ngada ya. Ada riwayatnya, tapi nggak hafal perawinya siapa gitu, tapi ada riwayatnya dalam kitab. Nah, itu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dia mempunyai waktu 1 hari 24 jam. Tapi 1 hari 24 jam itu tidak sama per jamnya itu 60 menit, tidak. Jadi waktunya itu semisal namanya itu ya fajar. Kemudian apa lagi? Subuh. Kemudian apa lagi? Duha. Kemudian apa lagi? Syuruk. Kemudian dan lain seterusnya. Itu nama-nama istilahnya. Kemudian ada zuhur, ada zohirah, ada hajirah, ada asar, ada asya. Nama-namanya itu ada 24. Siang 24, malam 24. Tapi tidak sama rata per 60 menit, tidak. Seperti itu. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, itu pembagiannya sejak zaman Nabi Adam. Kemudian kepada Nabi Idris juga Allah ajarkan tentang waktu siang dan malam. Kemudian Nabi Nuh, beliaulah orang yang pertama membuat kapal dengan mengarahkan 5 sisinya ke arah konstelasi Ursa Mayor, yakni konstelasi yang berada di langit utara. Yaitu kalau pengen tahu Ursa Mayor itu seperti apa, klik di Google ya, ada gambarnya. Nah, jadi posisi kapalnya Nabi Nuh itu diarahkan berdasarkan bintang, seperti itu kapalnya Nabi Nuh. Jadi kapal Nabi Nuh itu ada berapa papannya? 124.000. Jadi Nabi Nuh punya kapal besar, apa namanya? Safinah Nuh gitu ya. Itu ada 124.000 papan. Setiap papan itu tertulis nama Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu sebanyak 124.000 papan. Kemudian ada lagi namanya Nabi Daniel. Pernah dengar ya? Nabi Daniel. Nah, ini seorang nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Daniel menemukan manzilah bulan, lunar mansion, manzilatun, manzilatani, apa jamaknya? Manazil. Wal qamar qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Jadi ada manzilah bulan. Manzilah bulan itu jumlahnya ada 28. Kemudian dan burujus syams. Buruj itu apa bahasa anunya ya, bahasa was-sama idatil buruj. Apa bahasa anunya? Buruj. Zodiak. Aries, apa lagi? Gemini. Apa lagi? Virgo, Pisces, Scorpio, Capricornus. Nah, sampai 12 itu disebut dalam bahasa Arabnya buruj. Buruj. Buruj itu adalah rumah bagi matahari. Kemarin kita belajar tentang matahari itu kadang di barat, kadang di utara, kan gitu ya. Nah, setiap 3 bulan itu ada musimnya kan ya. Setiap 3 bulan ada musim.
Nah, tapi kalau menurut Buruj, setiap 1 bulan itu ada rumahnya. Rumahnya itu disebut dengan Buruj. Buruj yang pertama disebut Hamal. Hamal itu bahasa Arab, bahasa anunya Aries. Nah, titik Aries, kemudian ke titik apa lagi tuh? Habis Aries apa? Taurus. Nah, seperti itu. Sampai nanti sebanyak 1 putaran, 24 seperti itu. Nah, itu kalau menentukan Buruj, menentukan lunar mansion, manzilah bulan, itu adalah Nabi Daniel. Tapi ketika dikaitkan dengan nasib, kalau orang lahir pada tanggal sekian, orangnya akan berkepribadian seperti ini. Nah, itu dimulai dengan Nabi Idris. Tapi kalau sistem yang hitungannya itu dimulai Nabi Daniel, Buruj ya. Nabi Daud itu menemukan kompas. Kompas itu dalam bahasa Arab disebut Baitul Ibrah atau Busolah. Jadi kompas itu kan terbuat dari apa? Besi kan? Nah, Nabi siapa yang bisa melunakkan besi? Nabi Daud. Wa alanna lahul hadid. Jadi besi itu bisa menjadi lunak. Ada tidak ulama yang bisa melunakkan besi? Dahulu ada namanya empu, siapa tuh empu yang bikin keris ya. Jadi dahulu konon keris itu dibikin dia tidak dibakar, cukup dia tekan-tekan saja pakai pakai tangannya. Jadi ketika dibakar membentuknya itu dengan jari-jarinya. Nah, itu bisa melunakkan besi dan memang ada ilmunya seperti itu ya. Itu dari Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau ada orang yang bisa ibaratnya ini misal besi, kemudian dia pengkorkan, dia bikin bulat dan lain sebagainya, berarti dia mewarisi Nabi Daud ilmunya seperti itu. Karena dialah yang bisa melemahkan besi. Ada juga yang mengatakan bahwa penemu kompas itu adalah Nabi Khidir, dan menurut pendapat yang lain penemunya adalah Iskandar Zulkarnain. Nah, lanjut. Nabi Musa, kontribusinya dalam ilmu falak, beliaulah orang yang pertama kali membuat sejarah hari Paskah. Hari Raya Paskah menurut Yahudi Israel ya, adalah peringatan keluarnya mereka dari Mesir. Ini kaitannya dengan sistem penanggalan. Oke, lanjut lagi. Kemudian apa lagi tuh? Musa, Nabi Musa jualah yang diisyaratkan Taurat menggunakan mizwala. Tuh hancur ya tulisannya. Mizwala. Jadi Nabi Musa itu punya seperti halnya siwak, tongkat ya. Nah, tongkatnya itu kalau ditaruh di suatu tempat, beliau akan tahu ini kapan masuk waktu asar, zuhur dan seterusnya. Itu dengan tongkat itu. Dan tongkat ditaruh itu menunjukkan bayang-bayang. Kalau kita tidak punya tongkat, itu bisa dengan pulpen semisal. Pulpen ditaruh, oh, bayangannya membentuk sekian derajat kemiringannya. Nah, berarti kita berada di posisi lintang sekian, posisi utara selatan, itu bisa diketahui ya. Nah, itu pertama menemukannya adalah Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya, oke, ada lagi. Nah, adapun Nabi Muhammad, kontribusinya terhadap ilmu falak itu adalah mengharamkan interkalasi atau tahun ke-10 Hijrah. Pada tahun ke-10 Hijrah, yaitu ketetapan beliau bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan Hijriah dan ditetapkan 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia itu disebut Ashhurul Hurum. Apa saja 4 bulan mulia? Muharram, Rajab, apa lagi? Hah? Apa? Rajab, Ramadan bukan. 4 bulan haram. Nah, itu nanti dicari ya. Salah satunya adalah bulan Muharram. Bulan apa namanya tuh, ada Zulhijjah diantaranya. Bulan haram itu ada 4. Saya lupa juga. Nanti dicari seperti itu. Nah, kalau bulan Muharram itu tidak boleh perang. Tidak boleh perang seperti itu. Maka orang ini pengen supaya tidak masuk perang, supaya akhirnya bulan Zulhijjah itu mestinya
2930 itu ditambah sampai 31, 32, 33 dan seterusnya, menghindari datangnya bulan Muharram. Nah, itu tidak boleh. Kemudian datang Nabi Muhammad mengharamkan tahrimun nasi. Tahrimun nasi itu interkalasi yang menambahkan bulan. Seperti halnya kita sekarang berada di bulan apa? Juni. Nah, ibarat bulan Juni itu kita jatuh tempo bayar hutang. Kita punya hutang, semisal tanggal 1 Juni harus bayar. Akhirnya dia ini karena tidak pengen 1 Juni hadir, 31 Mei, 32 Mei, 33 Mei, dan seterusnya. Nah, itu adalah menghindari masuknya bulan baru. Begitulah dengan yang seperti ini. Oke, selanjutnya, nah, kemudian Nabi itu mengatakan bahwa satu bulan Hijriyah itu ada 29, ada 30. Ya, jadi tidak ada 28 atau 31, tidak ada. 29 atau 30. Jadi kalau kita puasa kita 28 hari. Tiba-tiba ada orang yang sudah melihat hilal. Artinya kan sudah masuk Idul Fitri. Kita baru puasa 28 hari. Maka setelah lebaran kita wajib mengqadha minimal 1 hari, ya. 1 hari wajib diqadha. Karena bulan itu minimalnya adalah 29 hari. Tidak ada 28. Setelah Nabi Muhammad ada sejumlah sahabat yang tercatat sebagai ahli falak. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Ini yang meletakkan sistem penanggalan Hijriyah. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang membuat syair tentang manzilah bulan. Manzilah bulan ini ada 28. Nah, ini satu pembahasan khusus gitu ya, panjang. Ibnu Umar itu pernah mengatakan, bila di rumahku ada seseorang yang tidak mengetahui manzilah bulan, tidak kubiarkan dia tinggal di rumahku. Jadi nggak boleh tinggal di rumahnya kalau tidak paham manzilah bulan. Kenapa manzilah bulan itu penting? Karena dengan manzilah bulan itu kita mengetahui waktu subuh, ya, waktu sholat, dan juga tentang arah kiblat. Kalau orang ini tidak mengetahui bagaimana arah kiblat, bagaimana waktu sholat, nah ini mengakibatkan sholatnya tidak sah. Maka Ibnu Umar mengatakan tidak mengizinkannya. Kemudian Ibnu Abbas adalah orang yang pertama kali menemukan metode penentuan arah kiblat dengan hembusan angin. Nah, jadi begitu ada angin berhembus, dia tahu arah kiblatnya di mana, seperti itu. Siapa penemunya adalah Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Oke, selanjutnya ulama falak Nusantara. Oke, ilmu falak yang sampai ke kita merupakan perjalanan panjang dari satu tokoh ke tokoh yang lainnya. Dari satu daerah ke daerah yang lain, melintasi banyak ruang dan waktu, mulai dari Hermes di Babilonia. Babilonia itu di mana? Hah? Bukan Syria, Assyria. Itu Mesir, ya, Mesir. Nah, Babilonia, Mesir, ya. Kemudian sampai ke para kiai di Indonesia. Mengapa jam itu, ya, berputarnya itu berbeda dengan putaran tawaf? Kalau tawaf kan gitu ya. Nah, kalau jam gitu. Ya. Itu kenapa? Karena dulu yang astronomi, ilmu falaknya berkembang itu ada di Mesir. Di Mesir itu ada obelis. Obelis itu apa ya? Seperti tiang lancip ke langit. Mesir itu lintangnya berada di utara. Mesir itu lintangnya berapa? 31 kalau tidak salah, ya, 31. Nah, lintang Mesir di utara. Kemudian matahari kan otomatis berada di sebelah selatan Mesir, ya, sebelah selatan Mesir. Jadi kalau dia ada cahaya matahari terbit sampai terbenam, itu nanti membentuk arah dari barat ke timur. Nah, seperti itu, bukan timur ke barat, dari barat ke timur. Jadi membentuk sesuai dengan lintasan bayangan tersebut. Nah, akhirnya ditetapkan sampai sekarang jam, ya. Kemudian keberadaannya ilmu falak di Indonesia diketahui dengan adanya penanggalan Jawa Islam oleh Sultan Agung. Kemudian pada abad ke-18 mulai bermunculan tokoh falak seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdurrahman Al-Misri. Kemudian di Semarang itu ada yang namanya Kiai siapa di Semarang? Basoleh Darat. Ya, ada Basoleh Darat di sini? Enggak ada, ya? Oke, Kiai Haji Ahmad Dahlan As-Samarani itu murid daripada Syekh Abdurrahman Al-Misri. Kemudian di sumber yang lain, ilmu falak itu masuk juga di daerah Sumatera melalui Syekh Tahir Jalaluddin,
Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, kemudian ada Syekh Ahmad Jamil Jambek. Selanjutnya ulama falak. Di Syekh Mansur Al-Batawi. Batawi di mana? Jakarta. Itu punya kitab Mizanul I'tidal. Syekh Arsyad punya kitab Mas'alatul Qiblah fil Batawi. Syekh Tahir Jalaluddin punya kitab Patikiraan. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya kitab Bahjatul Mardiyah. Jadi Syekh Ahmad Khatib Minangkabau itu dia belajar falak tanpa berguru. Kan apalagi beliau itu datangnya ke Arab lah. Jadi memahami kitab Arab, memahami kitab falak itu pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Indonesia, tanpa berguru. Jadi beliau itu suatu ketika sulit untuk memahami pelajaran. Ketika sulit memahami pelajaran, beliau suka banyak bersolawat. Lalu ketemu Nabi, ketemu Rasulullah. Dalam mimpi itu kata Rasulullah, buka mulutmu. Setelah itu beliau membuka mulut, lalu diludahin, ya, mulutnya Syekh Ahmad Khatib ini diludahin. Kemudian Syekh Khatib itu menelan ludah Rasulullah. Setelah bangun dari mimpi, buku apa saja yang beliau baca paham. Nah, jadi setelah mimpi Nabi diludahin, mimpi apa baca kitab apa saja itu paham. Begitu juga dengan yang terjadi dengan Syekh Taftazani. Itu dulunya adalah murid yang paling tidak paham. Semuanya paham kecuali dia tidak paham. Tapi dengan kesungguhannya suatu malam dia mimpi ketemu Rasulullah. Diludahin sama Rasulullah. Habis itu baru dia bangun dari mimpi, pelajaran apa saja yang dibaca itu paham. Ini kan berat ya, pelajaran falak itu berat. Nah, ini beliau belajar atau tidak itu paham dan menulis kitab falak. Kemudian mengajar di Masjidil Haram sekaligus menjadi imam di Masjidil Haram. Jadi itu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, ya. Di Minangkabau itu daerah mana? Sumatera. Orang Sumatera jadi imam dan pengajar di sana. Kemudian selanjutnya ada Syekh Yasin Al-Fadani. Dia punya kitab Syarah Samaratil Wasilah. Kemudian Syekh Mukhtar Atarid, ini dari Bogor. Kitabnya adalah Takribul Maqsad. Syekh Ahmad Dahlan Semarang, kitabnya Bulughul Watar, ya. Kemudian Syekh Zubair Umar Al-Jailani, kitabnya Khulasatul Wafiyah. Ini rektor Wali Songo yang pertama, Kiai Zubair Umar Al-Jailani. Jadi ketika makam beliau itu terjadi pernah banjirop, ya, kayak di sekarang ini banjirop. Nah, keluarga ini khawatir jangan-jangan nanti makamnya ini ikut larut, hilang gitu kan. Akhirnya setelah itu dibongkar makamnya. Setelah 8 bulan atau 8 tahun, ya, itu dibongkar makamnya dan ternyata jasadnya masih utuh. Nah, itu rektor yang pertama, rektor pertama YN Wali Songo, Kiai Zubair Umar Al-Jailani. Kemudian Kiai Wardan, ini di Yogyakarta. Beliau punya kitab Ilmu Hisab. Kemudian Kiai Pakih Mas Kumambang, itu judulnya Manzumah Daliyah. Lanjut. Syekh Jamil Jambek, saya lupa. Kemudian Syekh Salman Jalil punya kitab Mukhtasarul Awqat, ini dari Banjar. Syekh Kashful Anwar dari Banjar. Syekh Abdurrahman Al-Misri, dia punya kitab, itu kakeknya Said Usman bin Yahya. Kemudian Syekh Nawawi Banten, ada beberapa tema falaknya dalam kitabnya itu, ya. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Qahar Mufti Banten juga ada. Syekh Ash'ari Bawian, ini dari Jawa Timur. Syekh Marzuki Betawi, Syekh Ghazali Fathullah, ini dari Madura. Ittifaq Datul Bain, ini dari Jawa Tengah. Kiai Turaihan Kudus. Kiai Maimun Zubair punya kitab falak judulnya apa? Ada yang tahu? Nah, saya lupa. Kemarin dapat. Hah? Ya, lupa, tidak ingat sama, ya. Judulnya itu Masalah Awal Bulan Komariah. Masalah Awal Bulan Komariah. Kemudian Kiai Abdul Wahid Zuhdi Purwodadi, Kiai Abdul Jalil Kudus, Fathur Afil Manal. Lanjut. Khazanah dan corak pemikiran. Jadi dari Khazanah Ulama Nusantara ditemukan ada beberapa kitab fikih yang dalam sub-sub tema tertentu memuat banyak unsur falakiyah seperti Sabilal Muhtadin dan Syairus Salikin kayak Syekh Abdus Somad Palembang, ya.
Kemudian ada yang membahas falak syar'i, ada juga mengaitkan falak dengan astrologi perbintangan. Yang astrologi perbintangan ini contohnya gimana? Kamu semisal punya pacar. Ini pacar kamu ini cocok atau tidak? Itu dihitung namanya. Itu tanpa kalkulator. Namanya semisal Ali. Namanya Ali. Kemudian nama perempuannya Maryam. Nama Ali, Ain berapa, Lam berapa, Iya 10. Dijumlahkan, kemudian nama Maryam berapa. Jumlahkan, setelah itu ditambah 7. Lalu dibagi 9, sisanya berapa? Wa in baqiya isnan fahuwa thayyib. Kalau sisanya 2, ini bagus. Kalau sisanya 4, ini tidak bagus, datar. Kalau sisanya 5, ini banyak anak nanti. Kalau dia nikah sama itu banyak anak. Wa in baqiya sab'ah, kalau semisal sisanya 7, bahwa baitul banin, ini akan banyak istrinya. Ada lagi wa in baqiya tis'ah, 9, bahwa niza'un wa firaqun, akan terjadi cekcok dan perceraian. Nah, itu yang berbau astrologi. Kitabnya apa judulnya? Abu Ma'asyar Al-Falaki. Di Johar ada dijual 10.000 gitu ya. Saya belajar sendiri itu. Itu tidak diajarkan, tapi dipelajari bisa. Semisal ada perempuan hamil, kemudian kita itu tidak usah pakai USG perutnya itu. Kita tahu isi perut itu laki-laki, perempuan, banci, atau meninggal nanti ketika lahir. Nah, itu ada hitungannya ya. Tapi itu astrologi. Al-Kisah dahulu Imam Syafi'i itu paham masalah itu. Jadi waktu itu beliau melihat perempuan, kata beliau, ini nanti akan lahir seorang anak, jenis kelaminnya ini. Di daerah pahanya itu ada tanda. Nanti setelah sekitar berumur 16 hari, anak itu akan meninggal. Ternyata ketika lahir, jenis kelaminnya betul. Tanda di kakinya betul. 16 hari kemudian betul. Setelah itu, Imam Syafi'i membakar semua kitab-kitabnya yang berkaitan dengan astrologi seperti itu. Karena takut dikhawatirkan mendahului takdir. Nah, ilmu falak itu hukumnya ada 5 mempelajarinya. Wajib, sunnah, mubah, apalagi? Ada yang diharamkan. Nah, yang diharamkan itu masalah ramalan-ramalan. Makanya kalau kita hitung-hitung, itu hasil ramalannya itu ya kurang lebih betul lah seperti itu. Saya beberapa kali mencoba teman-teman saya, menurut hasil perhitungan tidak cocok. Selama ini tidak cocok. Dalam dunia nyata, perempuan gak ada yang suka sama dia gitu ya. Kemudian ada teman saya yang lain, sama perempuan ini cocok, dihitung, dan dalam dunia nyata banyak perempuan yang suka sama dia. Nah, seperti itu. Jadi sudah beberapa kali saya menghitung-hitung, akhirnya saya ketika ditanya orang ini cocok atau enggak, saya bilang cocok gitu aja. Tidak usah lagi menghitung. Sebab kalau menghitung nanti jadi keyakinan. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, itu yang diharamkan. Jadi kalau sudah masuk dikaitkan dengan nasib seseorang. Nah, kitabnya ada dijual 10.000-an gitu ya. Nah, itu ada di pasar bahasa Arab ya. Itu kalau belajar tidak sampai 5 menit paham rumusnya sudah bisa. Jadi ada kaidahnya. Jadi pakai huruf itu ada huruf abjadiyah, ada huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa itu huruf hijaiyah. Tapi kalau abjadun, hawazun, hatayun, kalamanun, sa'apasun, korsyatun, nah itu huruf abjadiyah atau huruf angka jumali seperti itu. Nah, itu yang dihitung dalam astrologi itu. Kita nggak usah dipaham, nggak usah dipelajari itu. Ya. Ada yang membahas masalah falak syar'i, ya sudah. Ada juga yang astronomi murni, ada juga astronomi tradisional. Juga ada yang membahas tentang metode dan hisab klasik dan modern ya. Lanjut. Kemudian ini sudah kemarin kita bahas, lanjut. Ini sudah juga ya? Sudah. Oke, ini arah kiblat yang kemarin, lanjut. Ini sudah juga. Sudah juga ini. Nah, ini ulama falak Nusantara yang paling ilustratif itu adalah Said Usman bin Yahya. Ini kebetulan PDF-nya nih berubah. Asalnya kalau semisal pakai apa tuh namanya? PowerPoint, ini tidak berubah. Ini karena di PDF kan akhirnya berubah. Nah, itu. Ini dalam kitab judulnya apa tuh? Judul kitabnya Tahrir Aqwal Adillah fi Tahsil Ainil Qiblah. Penulisnya adalah Sayyid Usman bin Yahya, Mufti Betawi. Selanjutnya
Hancur juga anunya. Ini adalah tabel-tabel, kemudian yang di samping kiri itu adalah peta, ya. Lanjut lagi. Nah, yang sebelah atas kiri itu ada tentang peta kiblat. Nah, bagaimana caranya menentukan kiblat dengan angin? Bisa dengan peta tersebut. Dengan peta itu atau dengan manzilah bulan. Manzilah bulan itu ada 28. Jadi kalau kita hitung lingkarannya itu dibagi berapa? Sekitar pembagiannya itu ada 28, ya, seperti itu. Atas dengan bawah sama. Yang di bawah itu menurut kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang di atas itu kitabnya Said Utsman bin Yahya. Nah, yang pojok kanan bawah itu apa namanya? Seperempat lingkaran. Disebut apa kemarin? Rubu mujayyab. Jadi kalau dalam bahasa astronominya sinus kuadran, seperti itu, seperempat lingkaran. Lanjut. Ilustrasi bola bumi dan tata surya. Ini yang bikin siapa? Syekh? Ya, Sayyid Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, ya. Nah, di situ lihat yang sebelah kanan, dari sini bumi itu bulat atau datar? Bulat, dari sini bulat. Walaupun dulu ulama ini tidak punya Google, tapi beliau bisa menggambarkan bahwa bumi itu bulat. Kemudian lihat gambar yang di sebelah kanan, bumi berada di mana? Di tengah, ya. Yang betul, matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Bumi mengelilingi matahari beserta planet lainnya, itu disebut dengan teori apa? Teori heliosentris. Helio itu matahari. Matahari sebagai pusatnya. Jadi matahari dikelilingi oleh benda-benda langit. Itu disebut dengan teori apa? Heliosentris. Tapi kalau bumi berada di pusat alam semesta dan dikelilingi matahari, dikelilingi planet yang lainnya, itu disebut dengan geosentris. Geo itu adalah bumi. Nah, jadi yang betul geosentris atau heliosentris? Heliosentris, ya, menurut ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ulama Syekh Yasin Al-Fadani, ya. Sudah dijelasin belum? Belum, Syekh Yasin, ya. Oke, lanjut. Nah, itu wajahnya. Jadi usia 20 tahunan, Syekh Yasin itu sudah menguasai semua disiplin ilmu. Dan beliau itu menulis ratusan kitab. Di usia 20 tahun itu mengajar di Masjidil Haram. Nah, kita 20 tahun masih gini-gini aja, ya. Masih pahala-pahala gitu kan. Syekh Yasin sudah mengajar di Masjidil Haram usia 20 tahunan. Oke. Selanjutnya, guru-guru Syekh Yasin di bidang ilmu falak, saya mencatat ada sekitar 15 guru beliau. Ada Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani, ada Syekh Hasan bin Muhammad Masyad, ada Syekh Mukhtar, ada Sayyid Muhsin, dan seterusnya. Ada sampai, nah, termasuk juga Syekh Ihsan bin Abdullah bin Muhammad Saleh Al-Jampesi. Syekh Ihsan Jampes, penulis kitab apa? Sirajul Talibin. Itu namanya penulis Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes itu, dia itu berguru di antara siapa, ya? Kalau tidak salah pernah berguru sama Mbah Khalil Bangkalan, Syekh Ihsan Jampes. Yang pernah ketemu Syekh Ihsan Jampes, jadi beliau itu satu-satunya ulama yang mensyarah kitab Minhajul Abidin. Sedunia kan berapa juta orang, ya? Yang mensyarah kitab Minhajul Abidin itu siapa? Cuma Syekh Ihsan Jampes. Judulnya Sirajul Talibin, 2 jilid, ya, syarahnya itu 2 jilid. Itu pernah ketemu Mbah Maimun. Mbah Maimun waktu itu masih kecil. Syekh Ihsan itu sudah tua. Jadi waktu itu orang tuanya Mbah Maimun siapa namanya? Kiai Zubair. Nah, Mbah Zubair ini ngajak bicara ke Syekh Ihsan. Terus kata Syekh Ihsan, kita ngomong bahasa Jawa saja. Saya tidak bisa bahasa Arab. Luar biasa. Beliau mengarang kitab Sirajul Talibin, kemudian kitab apa lagi tuh yang mensyarah Irsyadul Ibad, tebal-tebal, dan itu diedarkan di dunia internasional. Tapi beliau bilang, saya tidak bisa bahasa Arab. Ini bentuk ketawaduannya, ya, seperti itu. Selanjutnya,
Nah, ini lanjut. Oke. Syekh Yasin. Ini sanad keilmuan falak Syekh Yasin. Syekh Yasin punya murid namanya Syekh Mahfuz Amin. Syekh Mahfuz Amin punya murid Syekh Masrani Hamdan. Syekh Masrani Hamdan punya murid Nur Hidayatullah. Nah, seperti itu. Jadi kalau dipanjangkan itu bisa diukur. Nah, seperti itu ya posisinya. Selanjutnya. Nah, ini sanad yang lainnya lagi. Di situ ada Syekh Muhammad Hattab gitu ya. Syekh Muhammad Hattab itu penulis kitab, kalian pernah dengar kitab Al-Kawakibud Duriyah. Nah, penulisnya siapa? Al-Hattab di situ ya. Itu penulisnya, beliau juga ahli di bidang ilmu falak. Turun ke bawah sampainya adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Oke, selanjutnya di antara ulama falak yang pernah belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zakaria Bela. Kemudian Said Hamid bin Alawi Al-Kaf, Kiai Maimun Zubair. Nah ya, saya pernah minta sanad ke Mbah Maimun ya. Pernah ke Mbah Maimun. Jadi Mbah Maimun belajar sama Syekh Yasin. Belajarnya itu di alam terbuka. Jadi diajak Syekh Yasin keluar di padang Arafah, itu kan terang. Itu namanya bintang ini. Kalau nanti dia akan tenggelam pada jam sekian. Kalau itu bintang ini, kalau ini bintang ini. Nah, itu Syekh Yasin belajarnya ngajak Mbah Maimun itu keluar. Kemudian murid Syekh Yasin ada Muhammad Idris Kelantan, Kiai Abdul Wahid Zuhdi, itu muridnya Syekh Yasin. Kiai Abdul Wahid Zuhdi punya murid itu namanya Kiai Fadlan Musyaffa. Nah, itu Kiai Syekh Salman Jalil almarhum, Syekh Mahfuz Amin yang tadi ya. Selanjutnya ini sanad keilmuan falak Syekh Yasin ya. Selanjutnya lagi ada lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 9 ya. Oke, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, belum ya. Kenapa? Ini tidak ada perhitungan nih. Tidak ada perhitungan. Nah, kalau mau yang hitungan-hitungan nama, ada pulpen? Ah, sepidol ada. Nih, mau diajarin nggak? Caranya, contoh siapa? Tadi Ali dengan Maryam gitu ya. Cara menghitungnya, tulis nama laki-lakinya Ali, kemudian Maryam. Ain berapa nilainya? Kan kita nggak tahu. Kaidahnya abajadun, hawazun, hatoyun, kalamanun, sa'afasun, syatun, dan seterusnya. Nah, perhatikan. Alif nilainya 1, ba nilainya 2, jim nilainya 3, dal nilainya 4, ha nilainya 5, 6, zai 7, ha 8, 9, ya 10, kaf berapa? 20. Ini 30, 40, mim, nun 50, sin 60, ain 70, 80, 90, 100, ra 200. Oke. Ain, mana ain? 70. Oke, 70 tambah lam. Lam 30. Tambah ya 10. Oke, jumlahkan 110. Oke, nama laki-laki nilainya adalah 110. Maryam, mim 40. Ra 200. Tambah ya 10. Tambah mim 40. Oke, jumlahkan berapa? 290. 290 nama perempuan ditambahkan dengan nama laki-laki sama dengan 400 ya. Oke, 400 kaidahnya ditambah 7. 407 dibagi 9, sisanya berapa? Bagi 9 Hah? 4,5 45,2
berarti yang diambil sisa. Kalau 40 itu habis, sisanya adalah 2. Kaidahnya wa in baqiyasnan bahwa tayyibun. Kalau sisanya 2 berarti bagus. Nah, seperti itu. Berarti ini Ali dengan Maryam bagus. Nah, kalau sisa 1 apa? Sisa 2 apa? Sisa 3 apa? Sisa 4, sisa sampai 9. Jadi kaidahnya sampai 9. Itu kalau sisa 9 ini yang tidak baik. Jadi kalau semisal sisanya habis, ya habis 9, ini yang tidak baik. Kenapa? Kalau ganjil, ya ganjil itu ada 2, 3. Jadi ganjil itu ada yang baik, ada yang tidak. 9 ganjilnya tidak baik. Kalau 5 tadi banyak anak. Kalau 7 banyak istri. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan ini materi khusus ini nanti. Ya, wallahu alam bisawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nama lengkap. Nama lengkap ya, nama lengkap. Jadi kaidahnya seperti ini. Jadi kalau pengen paham, ya hafalkan yang ini. Nama laki-laki perempuan tambah 7 bagi 9. Nah, yang kesimpulannya kalau sisa 1, sisa 2, sisa 3 itu nanti ya. Nanti kalau dicoba malam ini sudah dicoba ya praktek. Itu cuma sebentar, tidak sampai 5 menit bisa paham seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.